Bu, telur 1 kilo ya. Atun berbicara sedikit pelan sembari membenarkan posisi gendongan anaknya. Tumben beli telur banyak, Tun. Biasanya cuma beli 1 butir. Iya Bu, emak baru saja datang dan menyuruh saya membeli telur, kata Atun. Pemilik warung itu pun segera menimbang telur yang dipesan oleh si Atun. 32.000 sekarang, telur mahal. Kalau 1/4 kilo 8.500. Kalau beli sekilo aku kasih harga 32.000 dah. Si penjual berbicara sambil memencet-mencet tombol kalkulator besar yang ada di hadapannya. Jangan lupa nyicil hutang, Tun. Hutangmu banyak loh. Pemilik warung itu masih sibuk dengan tombol-tombol kalkulator yang nampak menonjol-nonjol. Iya Bu, nyicil 20.000 ya hutangnya, kata Atun. Opo? Hutang 900.000, kamu mau nyicil 20.000 saja? Spontan penjaga warung menggeleng heran. Atun pun terdiam. Iya Bu, saya nggak ada uang. Atun mendesah lelah. Coba lihat uangmu. Itu kamu bawa uang berapa? Si penjual mengulurkan tangannya dan meminta uang Atun. Atun pun memberikan selembar uang berwarna merah muda, pemberian dari sang emak tadi. Lah, ini uangmu banyak, 100.000 loh. Masa mau nyicil 20.000? Kata penjaga warung mendesih. Lah, ini uangmu banyak loh. Masa mau nyicil 20.000? Penjaga warung mendesih. Telurnya 32.000, kembali 68.000. Ini yang 50.000 potong cicilan hutang. Sisa 18.000 kamu bawa pulang dah. Barangkali nanti anakmu minta jajan atau es lilin. Nih, aku masih berbaik hati loh, gerutunya. Jangan Bu, jangan potong 50.000 ya. Saya nanti nggak punya. Ya sudah, aku potong 30.000. Penjaga warung langsung memotong pembicaraan Atun dengan wajah menekuk. Makanya Tun, kamu itu jangan jadi pengangguran. Kerja sana biar kamu punya penghasilan. Jangan di rumah saja, biar nggak numpuk hutang. Si penjual kembali merutuki si Atun. Ada apa ini? Kok sepertinya sedang ada pertengkaran? Tiba-tiba ada seorang wanita cantik datang dengan senyum terkulum lebar. Jeng Yanti, ini loh Jeng, aku lagi ngasih nasihat sama Atun biar dia mau kerja, biar nggak nganggur terus, biar nggak banyak hutang gitu loh. Penjaga warung mengerucutkan bibirnya hingga sekian mili. Oh, Jeng Yanti hanya manggut-manggut. Saya mau beli apel 2 kilo, pungkasnya. Oke, siap Bu. Penjaga warung menimpali sembari menimbang buah apel. Berapa Bu apel 2 kilo? 50.000 Jeng. Oke, wanita yang dipanggil Jeng Yanti itu pun segera membuka tasnya yang menggantung di pundaknya. Dia meraih sekepok uang yang diikat oleh beberapa karet gelang berwarna kuning dan merah. Ya, sekepok uang. Uang itu tertata rapi dan dikareti hingga setebal 2 batang batu bata yang disusun. Spontan saja mata Atun membeliak lebar saat menyaksikan hal itu. Atun menelan ludah berulang kali sembari mengamati setiap gerak-gerik tangan Jeng Yanti. Jiwa miskinnya meronta-ronta. Ini Bu. Jeng Yanti menyodorkan selembar uang itu kepada penjaga warung untuk membayar buah apel yang ia beli. Ah ya, kembalinya buat anaknya si Atun saja. Jeng Yanti menjeda saat penjaga warung tengah menyodorkan uang kembalian. Loh, jangan repot-repot Jeng, saya jadi ndak enak. Atun ternganga. Ah, nggak apa-apa Tun, anggaplah saya sedang berbagi. Ngapain? Kok melongo Tun? Pemilik warung itu mengagetkan lamunan Atun. Nggak apa-apa Bu,
nih kembaliannya Jeng Yanti tadi, ambil dah buat beli cilok, klekar penjaga warung. Atun pun menerima uang itu dan segera berlalu pergi. Wanita itu berjalan sembari melamun, sesekali mengelus kepala anaknya. Bocah itu berjalan sembari bergelayut pada tangan Atun. Kok uangnya Jeng Yanti itu banyak amat ya? Atun menggumam sembari membayangkan betapa enaknya punya sekepok duit. Seandainya aku punya banyak uang, aku pasti sangat bahagia. Aku pasti nggak punya hutang dan nggak dihina orang terus. Atun masih berbicara sendirian. Ah, ini hanya seandainya saja loh. Hehehe. Wanita itu tertawa-tawa sendirian. Lagi ngelamunin apa, Tun? Si tetangga bernama Riyama itu bertanya. Lagi bayangin seandainya aku kaya raya, kayak Jeng Yanti. Pasti enak sekali punya banyak uang. Mantap nggak tuh? Walah, kamu pengen kayak Jeng Yanti ya? Riyama tertawa-tawa. Atun mengangguk pasti. Jeng Yanti itu kaya banget loh, sambungnya. Ya iyalah kaya, konon katanya dia itu menyusui tuyul. Spontan Riyama berbisik. Atun terperangah, tapi ia tak percaya. Hah, menyusui tuyul? Serius? Kedua bola matanya membeliak lebar. Iya Tun, lihat aja susunya, besar sekali dan besar sebelah pula. Kata siapa sih, Ma? Yo, kata banyak orang lah Tun. Wah kali itu sudah bukan rahasia umum lagi. Kamu aja yang kudet Tun. Kudet apaan? Kurang update Tun. Aduh, kamu ini kebanyakan pikiran deh, sampai nggak update apa-apa. Iya, Atun mengangguk ragu. Iya Tun, kamu bisa juga tuh menyusui tuyul kayak Jeng Yanti kalau kamu pengen cepet-cepet kaya raya. Weke. Riyama terkekeh-kekeh. Hus, lambemu, mana berani aku menyusui tuyul. Duh, tinggal menyusui tuyul saja kok. Daripada kamu menyusui si Dulah, lebih baik kan kamu menyusui tuyul saja. Siapa tahu nanti kamu jadi kaya raya kayak Jeng Yanti. Tetangga Atun itu terkekeh lalu melangkah pergi. Sejenak Atun mulai berpikir keras. Menyusui tuyul, emang bisa dapat duit sungguhan? Pikiran miskin Atun mulai meronta-ronta. Wanita itu mulai mempertanyakan setiap perkataan demi perkataan yang dilontarkan oleh tetangganya tadi. Menyusui tuyul, emang tuyul itu benar-benar ada ya? Wanita miskin itu terus berbicara dengan sendirinya. Pantesan payudara Jeng Yanti panjang dan besar tandasnya, sembari mengingat-ingat buah dada Jeng Yanti yang memang sangat besar dan sedikit memanjang meskipun sudah dipakaikan BH berkawat yang memiliki cukup kekuatan. Tun malah melamun di jalanan. Anakmu nangis loh, Mak Supi meneriaki putrinya dari teras rumah yang sangat sederhana dan nampak reot itu. Iya Mak, Atun tadi masih kepikiran sesuatu. Wanita itu pun segera mempercepat langkahnya menuju sang emak yang sedang menggendong anak keduanya. Mikirin apa Tun? Wanita itu nampak penasaran saat melihat anaknya datang dari warung dengan wajah menekuk. Gak jadi Mak, cuman jengkel sama pemilik warung. Masa iya uang Atun cuma dikasih kembalian 18.000? Putri bungsu Mak Supi itu mendengus panjang sembari berlalu masuk ke dalam rumahnya. Pikiran Atun masih melanglang buana memikirkan Jeng Yanti yang konon katanya memiliki pesugihan menyusui tuyul. Ucapan tetangganya tadi benar-benar membuat Atun merasa mulai tidak tenang. Mak, iya, Mak tahu Jeng Yanti kan? Oh,
orang RT sebelah yang kaya raya secara dadakan itu tah? Ya mak, kenal sih enggak, cuma wanita itu terkenal di seantero kampung karena dia sekarang sudah menjadi juragan warung kopi yang kaya raya. Mak, enggak cuma jadi juragan warung kopi mak, Jeng Yanti juga memiliki lahan parkir di beberapa tempat wisata dan pasar. Dia juga punya tanah yang disewakan untuk bercocok tanam beberapa tanaman musiman. Atun melanjutkan. Ya begitulah, tempat usahanya banyak, hasilnya juga banyak. Tapi orang-orang kampung malah curiga kalau dia memiliki semuanya dengan cara yang tidak lazim. Emaknya Atun menimpali. Para tetanggaku di sini juga bilang begitu mak. Katanya Jeng Yanti punya. Belum usai Atun berucap pesugihan, Mak Sopi langsung menyelesaikan ucapan anaknya. Ya barangkali saja hasil parkir di pasar memang sebanyak itu mak, kata Atun. Ya bisa jadi, tapi orang-orang yang banyak menggunjing di belakang, ya begitulah para warga. Miskin digunjing, kaya pun digunjing. Atun mendesah. Malam itu Atun tidak bisa tidur dan merasa tidak tenang pikirannya, benar-benar bercabang kemana-mana. Ada yang sangat mengganggu ketenangan dan ketentraman hatinya. Dia tidak sedang memikirkan perkara pesugihan, menyusui tuyul, atau kekayaan Jeng Yanti. Namun Atun sedang memikirkan dari mana ia akan mendapatkan uang untuk membayar cicilan tagihan bank besok. Mas, besok waktunya membayar angsuran. Atun berbicara sembari memijat punggung sang suami. Dullah hanya mendengus. Nggak ada duit, pria itu menjawab sengit. Besok kamu ngutang aja kepada mbakmu. Kamu ke toko mbakmu lah, pura-pura bantuin angkat beras kek, basa-basi bantuin jaga warung kek, atau pura-pura nyuci piring di rumahnya. Terus kamu bilang mau pinjam duit dah 1 juta, tandasnya dengan enteng. Mas, aku nggak mau ngemis-ngemis lagi ke rumah Mbak Roro. Aku malu. Atun melepaskan pijatannya dengan menggeser posisi duduknya. Dia memunggungi sang suami dengan wajah kesal. Tun, kita ini orang miskin. Resiko menjadi orang miskin itu ya memang begitu. Kamu harus rela direndahkan oleh saudaramu yang lebih kaya hanya demi belas kasihan dan uluran tangan mereka. Enggak apa-apa, yang penting mereka masih mau memberi kita uang atau bantuan. Dullah menegaskan. Atun mendesah panjang tanpa menyahuti ucapan sang suami yang semakin hari semakin tidak berbudi. Wanita itu segera merebahkan tubuhnya di antara kedua bocah yang sedang tidur pulas. Dia sudah enggan melanjutkan perbincangan dengan suaminya. Atun merasa lelah setiap kali berdiskusi dengan sang suami perihal ekonomi. Keesokan harinya, mau ngapain kamu kesini Tun? Masih pagi buta udah datang. Kamu pasti mau minta makan ya? Roro menyincing sebelah bibirnya saat melihat sang adik datang sembari membawa kedua bocah yang wajahnya masih korep. Aku mau bantu-bantu sampean di toko mbak. Atun menjawab dengan lirih. Bantu apaan? Bantu di toko? Waduh, bisa-bisa para pembeliku kabur saat melihat wajah anakmu yang pasih penuh dengan belek dan iler itu. Lihatlah mereka, ingusnya meler sampai kelihatan begitu. Si Roro nampak bergidik. Ya ampun Atun, kalau mau miskin ya miskin aja, nggak usah ditambahi embel-embel jorok. Kesannya kayak komplit deh. Udah miskin, jorok, dekil, lusuh, korep, rembes, kumuh pula. Wanita itu terus merutuk tiada jeda. Kalau mau kemana-mana itu mbok ya anakmu dimandiin terlebih dahulu, biar yang lihat ini tidak merasa mual, gerutunya. Atun hanya diam tak menyahuti.
Maaf mbak, hanya itulah yang keluar dari bibir Atun. Roro mendengus panjang sembari merogoh sakunya dan mengambil selembar uang berwarna biru. Nih, buat jajan anakmu. Kamu datang ke sini pasti untuk meminta uang kan? Ambil saja uang ini dan pergilah dari hadapanku. Roro menyodorkan selembar uang itu kepada adiknya. Dengan hati sedih, dia segera berpamitan dan berlalu pergi dari hadapan sang kakak. Atun berjalan dengan langkah gontai sembari memutar otak di dalam kepalanya. Hari ini dia harus membayar angsuran bank dan tidak memiliki sepeser uang sama sekali. Uang 50.000 ini tidak cukup untuk membayar angsuran. Duh, hati Atun merasa kian resah. Aha, aku ada ide. Bibir Atun tiba-tiba melengkung lebar. Entah dari mana datangnya ide cemerlang itu. Wanita miskin itu tiba-tiba berbelok ke sebuah rumah besar yang sedari tadi ia perhatikan. Ya, itu adalah rumah Jeng Yanti. Atun memandangi rumah besar dengan pagar berwarna hitam keemasan itu. Dia benar-benar terkesima menyaksikan kekayaan wanita yang kata orang-orang memiliki pesugihan sehingga bisa menjadi kaya raya secara instan. Assalamualaikum. Dengan polos Atun mengucapkan salam dari luar pagar. Tak lama berselang, keluarlah seorang wanita yang merupakan pembantu rumah tangga Jeng Yanti. Atun. Wanita itu ternyata mengenali Atun. Loh, kamu kerja di sini Tasar? Iya Tun, udah lama, baru 2 bulan Tun. Oh, ada perlu apa kamu Tun? Jeng Yanti ada di dalam. Tapi ibu sepertinya sedang sibuk. Dia biasanya tidak berkenan menerima tamu kalau lagi sibuk begini. Tolonglah Sar, tolong sampaikan kepada majikanmu bahwa aku datang karena sangat membutuhkan bantuannya. Atun menangkupkan kedua telapak tangan di dadanya. Tapi Tun, siapa yang datang? Sari. Tiba-tiba terdengar suara Jeng Yanti yang menanyai pembantunya dari teras rumah. Sari pun menoleh spontan dan menyahuti, ada Atun Bu, dia memohon untuk bertemu dengan ibu karena ada keperluan yang sangat mendesak dan darurat katanya. Oh, suruh masuk saja, Jeng Yanti menimpali. Namun Atun merasa grogi dan lututnya gemetar ketika memasuki rumah yang sangat mewah itu. Tangan kirinya menggendong anak keduanya dan tangan kanannya menuntun si sulung. Silakan duduk Tun, Sari mempersilahkan. Atun pun mengangguk dan segera mendudukkan bokongnya di atas sofa yang sangat empuk. Kedua ekor matanya tak henti-hentinya menilik satu persatu sudut ruangan yang benar-benar seperti istana itu. Ada perlu apa Tun? Ucap Jeng Yanti, benar-benar mengagetkan Atun yang sedang melamun. Jeng, saya itu sebenarnya saya itu loh buat berapa rupiah yang kamu butuhkan Tun. Wanita kaya raya itu ternyata sudah bisa membaca maksud kedatangan Atun. Jeng Yanti langsung menanyakan perihal nominal. 700.000 Bu, dengan terbata Atun menjawab. Jeng Yanti hanya mengangguk berulang kali tanpa menyahuti. Wanita itu terlihat mengamati Atun dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dia juga memperhatikan kedua anak Atun yang nampak lusuh dan kumuh. Sari, ambilkan uang di gudang. Sang majikan memberikan titah kepada pembantunya. Baik Bu. Sari pun segera beranjak pergi dan mengambil apa yang diminta oleh Jeng Yanti. Tak lama berselang, Sari datang sembari membawa sebuah karung besar yang nampaknya terisi sangat penuh. Ya, itu adalah sebuah karung beras yang sangat jumbo. Sari menjatuhkan karung itu.
Jeng Yanti langsung meraih karung besar yang biasanya digunakan oleh para petani sebagai tempat menyimpan gabah tersebut. Lalu wanita itu segera membuka tali rafia yang mengikat di ujung karungnya. Ambil sendiri, sesuaikan dengan kebutuhanmu. Jeng Yanti menyuruh Atun mengambil uang di dalam karung tersebut. Atun hanya mematung, kedua matanya melotot dan mulutnya menganga lebar saat menyaksikan isi dari karung jumbo itu ternyata adalah lembaran-lembaran uang berwarna merah muda dan biru. Atun benar-benar belum percaya bahwa dirinya telah berhadapan dengan sekarung uang yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ini uang semua, Jeng. Wanita miskin itu menelan ludah dengan susah payah. Mata Atun melotot, bibirnya menganga. Wanita miskin itu benar-benar terperangah, heran ketika melihat sekarung uang yang teronggok di hadapannya. Atun memang tidak pernah melihat uang sebanyak itu seumur-umur hidupnya. Dia hanya memegang uang paling banyak sekitar 1 juta. Itu pun hanya bertahan beberapa jam saja di dalam genggaman tangannya. Ya iyalah, ini uang. Jeng Yanti menyeringai dengan tatapan tajam terarah ke wajah Atun. Ambil saja sesuai yang kamu butuhkan. Jangan sungkan-sungkan. Kalau kamu butuh 1 juta, ya ambil 1 juta. Cepat ambil dan masukkan ke dalam sakumu. Wanita kaya raya itu memberi titah. Dengan tangan gemetar, Atun langsung mengambil beberapa lembar uang itu dan menyimpannya di dalam saku. Terima kasih, Jeng. Saya akan mengembalikan uang ini bulan depan, tandasnya sembari menundukkan kepala. Oke, Jeng Yanti menyahuti. Gila, uangnya banyak amat. Hati Atun mulai berbisik penuh tanya. Lagi jiwa miskinnya mulai meronta-ronta. Atun merasa sangat tertarik dengan lembaran rupiah yang tertata acak-acakan di dalam karung gabah itu. Ya sudah, kalau begitu saya mau pamit pulang dulu, Jeng. Soalnya hari ini ada orang bank yang mau nagih angsuran ke rumah. Atun melanjutkan. Loh, ayo makan dulu, anakmu pasti belum sarapan, kata Jeng Yanti. Tapi Jeng, sudahlah, ayo jangan sungkan-sungkan. Makan dulu, sarapan, itu ada ayam goreng. Anakmu pasti suka. Wanita kaya itu langsung memotong perkataan Atun. Anak Atun pun nampak berbinar-binar ketika mendengar kata ayam goreng. Apalagi ketika mereka mencium aroma sedap dari hidangan yang disiapkan oleh Sari di atas meja makan. Kedua bocah miskin itu langsung berhamburan menghampiri tempat meja makan berada. Atun sempat melarang, tapi si bocah sudah terlanjur gembira saat Sari mengambilkan nasi putih hangat dan paha ayam goreng di pinggir tempat di hadapan kedua bocah yang pastinya belum makan sedari bangun tidur itu. Nggak apa-apa, Tun, kamu temani anakmu makan. Kamu temani anakmu makan sana, kata Jeng Yanti. Atun pun manut. Wanita itu juga menikmati sarapan lezat di rumah orang kaya yang telah membantunya meminjamkan uang. Atun merasa sangat gembira melihat hidangan yang tersaji. Jarang sekali ia memakan nasi putih pulen hangat yang rasanya benar-benar nikmat, apalagi dipadukan dengan ayam goreng yang baunya benar-benar menggugah selera. Juga beberapa lauk lainnya yang tidak pernah dimakan oleh Atun selama bertahun-tahun. Wanita miskin itu juga mencicipi sedikit rendang daging yang melambai dari atas meja makan. Dia juga mengambil beberapa sendok sambal goreng ati dan kentang yang dibumbui dengan sangat medok dan lezat. Atun benar-benar seperti menemukan surga dunia. Biasanya ia hanya makan nasi jagung yang kasar,
dengan lauk kerupuk atau sambal terasi. Setiap hari anaknya hanya makan telur dadar yang dicampur dengan tepung terigu. Namun hari ini mereka benar-benar mendapatkan rezeki nomplok yang tak terkira. Terima kasih ya Jeng. Atun menganggukkan kepalanya berulang kali sembari mengucapkan terima kasih yang sudah ia katakan selama belasan bahkan puluhan kali. Sama-sama, Jeng Yanti mengangguk dengan senyuman hangat. Terima kasih banyak Jeng. Mohon maaf jika saya miskin ini tiba-tiba datang merepotkan Anda. Kita bahkan jarang bertegur sapa, tapi saya tiba-tiba berani datang ke sini untuk meminjam uang. Masih dikasih makanan enak juga. Ah, santai saja Tun, tidak perlu sungkan. Begitu orang-orang kampung yang butuh uang secara dadakan memang sering datang ke sini untuk meminjam uang kepadaku. Mulai Rahmat, Tari, Jamil, Sakrip, Agus, Budi, dan lainnya. Saya ini orangnya santai kok Tun. Kamu juga bisa datang ke sini kalau kamu butuh uang. Jeng Yanti menimpali dengan ramah. Nggih, Jeng. Atun kembali mengangguk santun. Setelah berbasa-basi ala wong cilik dan wong kere yang amat basi, Atun pun akhirnya pamit undur diri. Ayo pulang nak. Wanita itu menggandeng tangan mungil kedua anaknya. Ketika langkah kakinya hendak keluar dari pintu gerbang rumah besar yang mirip dengan istana itu, Atun sedikit terkejut ketika melihat seorang penjual jamu langganannya berhenti di depan rumah Jeng Yanti. Kar, jamu kejah 2 botol seperti biasa. Sari tiba-tiba muncul dan langsung menghampiri gerobak jamu Kartima. Oke, tambah majakan apa enggak? Waduh, biasanya ibu pesennya gimana Kar? Ya nambah, ya udah nambah aja. Totalnya berapa Kar? 50.000 aja. Nih, Sari pun menyodorkan selembar uang berwarna merah muda kepada si penjual jamu. Gak ada kembaliannya, Sari, ini masih pagi. Kartima mendongak. Kembaliannya ambil saja, kata ibu. Sari menjawab, oh oke, sampaikan terima kasihku kepada majikanmu ya. Besok aku akan buatkan jamu yang lebih kental dari ini. Siap. Sari pun lekas berlalu pergi dan menutup pagar besar itu lagi. Atun masih melongo heran setelah menguping pembicaraan antara si penjual jamu dengan pembantunya Jeng Yanti. Kar, kok Sari beli jamu kejah? Atun mencepikkan bibirnya hingga terangkat sebagian. Ya, jamu kejah kan memang bagus buat wanita, Tun. Kamu juga bisa minum jamu kejah supaya badanmu lebih ramping dan singset. Jiah, badanku udah kerempeng begini Kar, bukan singset lagi, tapi kurus kerontangan. Wekekekekek, Atun berkekeh. Ye, jamu ini juga bisa membuat area kewanitaanmu menjadi keset, sempit, berbau harum, dan semakin beraroma sedap. Selain itu, jamu kejah juga bisa menghilangkan bau badan dan juga bau mulut. Nah, komplit kan? Kartima kembali menjelaskan khasiat dagangannya dengan panjang lebar. Oh iya. Atun pun hanya manggut-manggut manut. Jamu kejah. Kenapa Jeng Yanti minum jamu itu? Bukankah itu jamu untuk memperlancar AC? Kening Atun mengkerut. Setelah sampai rumah, mana uangnya? Dulah langsung berteriak dari tengah pintu begitu melihat istrinya baru sampai rumah. Lama amat, pria itu kembali memekik. Tadi aku mampir ke rumah Jeng Yanti, kata Atun. Masa bodoh, aku nggak nanya itu. Duitnya mana? Dulah langsung mengulurkan telapak tangannya di depan sang istri. Sebentarlah Mas, aku kan baru nyampe. Aku masuk dulu lah, minum dulu, capek tahu.
Atun mendengkus sembari bergegas masuk ke dalam rumahnya itu. Namun Dullah menghalau langkah kaki istrinya. "Mana uangnya?" Pria itu melebarkan kedua bola mata hingga hampir mencelos jatuh ke lantai. "Ya sabar atuh Mas, toh orang banknya kan belum datang," kata Atun dengan sebal. "Aku bilang mana uangnya? Uangnya mana Tun?" Suara Dullah tiba-tiba meninggi. "Apa sih Mas, kok marah-marah? Udah nurut aja. Uangnya mana? Aku ini ditungguin sama kawan-kawanku di tempat main judi." Pria itu memegang kedua pundak istrinya dan mengguncang badan ringkih yang minim lemak itu dengan kasar. Atun ketakutan, tapi dia tidak mau memberikan uang-uang itu begitu saja. "Tidak, ini buat bayar angsuran. Sebentar lagi orang-orang bank pasti datang." Wanita itu mencoba menjelaskan. "Kamu berani melawan suamimu ya? Mati saja kamu." "Tidak Mas, aku tidak bermaksud begitu. Tapi uang ini buat bayar angsuran Mas." Posisi Atun mulai terjepit. "Berikan uangnya. Nanti kalau aku menang, aku bayar tuh tagihan kita sampai 10 bulan juga bisa." Dullah menarik lengan Atun, lalu mendorong dada istrinya ke tembok. "Berikan uangnya atau kamu aku cekik sampai mampus." Pria itu berucap dengan garang di hadapan wajah sang istri. "Uangnya nggak ada Mas." Atun masih belum menuruti permintaan Dullah. Dullah menyeret Atun masuk ke dalam rumahnya dengan paksa. "Berikan uangnya cepat." "Tidak Mas, ini bukan uang kita, ini uang bank. Kita tidak boleh memakainya dengan sembrono. Ini uang pinjam dari Jeng Yanti. Uang ini harus dikembalikan bulan depan." Dan belum selesai Atun bicara, Dullah sudah memukuli Atun dengan sangat beringas. Tamparan, pukulan bogem, dan tendangan kaki Dullah telah membuat tubuh dan wajah Atun babak belur. "Nah, enak kan?" Pria itu menyengirai sembari merogoh saku celana Atun dan merampas uang yang didapatkan dari Jeng Yanti tadi. "Jangan Mas Atun, mohon." "Udahlah Tun, nggak usah mewek cengeng amat." Dullah mendengkus. "Doakan aku menang main judinya ya, nanti aku bayar tagihan di bank-bank bangsat itu." Dia menciumi lembaran-lembaran uang itu dan berlalu pergi begitu saja. Wajah Atun babak belur, dia terkulai lemas di lantai. Wanita itu meringis kesakitan dengan wajah bersimbah darah. Ini bukan pertama kalinya bagi Atun mendapatkan perlakuan bengis dari suaminya yang sinting. Dullah memang sering main tangan kalau suasana hatinya sedang kacau, apalagi jika pria itu sedang tak memegang rupiah yang melimpah. Atun pun lebih memilih memendam amarah dan rasa sakit luar dalam. Dia tidak berani melawan. Dia bilang dia tidak ingin memperpanjang kesalahpahaman dalam rumah tangga. "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Aku rapopo." Dia selalu berkata demikian setiap kali para tetangga memberikan masukan. Namun cinta memang tak selalu indah. Rupanya Atun lupa akan hal itu. Cinta yang dikira selalu indah nyatanya telah berubah menjadi derai air mata. "Kamu kejam Mas." Atun mengusap rembesan darah segar yang keluar dari ujung bibir. Selang beberapa detik, wanita itu mendesah berulang kali sembari mencoba berdiri dengan tubuh terhuyung-huyung. Dia langsung merengkuh dan memeluk tubuh kedua buah hatinya yang sedari tadi menepi di pojok rumah seraya meraung ketakutan. Dalam keadaan lemah dan lelah, Atun menyadarkan punggungnya pada sebidang tembok tua yang sudah retak dan sudah ada beberapa butiran semen keropos dan protol pada permukaan tembok itu. "Ah, bisa enggak ya kalau Mas Dullah aku jadikan tumbal?" Spontan Atun memiliki pemilikan sehoror itu. "Astaga naga, Atun, suamimu itu gila."
Mak Supi terperangah saat melihat keadaan putrinya yang babak belur. Wajah lebam dan rembesan darah masih mewarnai wajah Atun yang tirus. Mak Supi mengepal erat tangannya, merasa kemarahan yang bergejolak di dada. Dulah keterlaluan. Udah miskin, jelek, pengangguran, hidup pula rutuknya. Mas Dullah bukan pengangguran. Atun menjeda menahan air mata yang berusaha keluar. Dia memang tidak terima kalau Dullah disepelekan. Cintanya kepada sang suami benar-benar sangat besar. Tapi dia miskin dan tidak punya duit. Kerja setiap hari kok enggak kaya-kaya. Mak Supi mendengus. Matanya berbinar penuh kekesalan. Sakitnya badan masih belum usai, ditambah dengan sakitnya mendengar ocehan sang emak. Atun benar-benar pasrah. Tubuhnya terkulai lemah di atas kasur busa tipis, sobek sambil menahan isakan tangis dalam-dalam. Makan ini, kamu pasti belum makan, ucap wanita tua itu sambil menyodorkan 2 buah rantang yang ia bawa dari rumahnya. Atun mengambil rantang itu dan mengucapkan, "Makasih, Mak." Ia segera membuka tutupnya. Aroma nasi hangat pun semakin membangkitkan rasa lapar yang menggelegak di dalam perutnya. Penjual jamu melangkah masuk ke rumah Atun. "Astaga, Atun, apa yang terjadi denganmu?" Tangannya mencoba menyentuh bahu kawannya yang sedang patah hati dan terluka. Atun mendongak ke arahnya dengan mata sembab. Kartima penjual jamu menggigit bibir bawahnya sejenak. Ia mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat sebelum menyampaikannya. "Yang sabar ya, Tun." Tangan Atun mengepal di atas dada, berusaha menyembunyikan kerapuhan hatinya. Dia baru saja dilukai habis-habisan oleh suaminya yang paling disayanginya. "Tun, aku akan menyuapi anak-anakmu. Kamu bisa beristirahat. Kedua anakmu sepertinya lapar," sahut Kartima sambil mengambil nasi di piring yang tadi dikasih sama neneknya. Perasaan peduli di matanya jelas terpancar. Atun tersenyum getir. "Maaf ya, Kar. Maaf sudah merepotkanmu," gumamnya dengan rasa bersalah. Mata Kartima berbinar dan dia hanya mengulum senyum ramah. "Ah, santai saja. Aku tidak repot kok." Penjual jamu itu pun segera menggendong kedua anak Atun dan mendudukkan keduanya di atas kursi kayu panjang yang terletak di ruang tamu. Kedua bocah itu berjajar dengan tatapan kuyu. "Sarapan dulu ya, Nak." Kartima segera menyuapkan makanan kepada anak-anak Atun. "Kar, kamu tahu nggak di mana tempat mencari pesugihan?" tanya Atun tiba-tiba dengan mata berbinar. Pertanyaan itu membuat Kartima tersentak kaget. "Apa pesugihan?" balas Kartima dengan suara ragu. "Ya, kamu pasti tahu kalau Jeng Yanti itu melakoni pesugihan yang bisa membuat dirinya menjadi kaya raya," ujar Atun dengan serius. Pipinya sedikit memerah karena gugup. "Kamu tahu tempatnya, Kar?" "Ya, saya sedikit tahu." "Ayo, antarkan aku. Aku ingin mencari pesugihan yang bisa membuat diriku menjadi kaya raya dan tidak diremehkan lagi oleh orang-orang," pinta Atun dengan nada penuh harap. "Tapi Tun, itu minta tumbal loh," ucap Kartima khawatir. Matanya mencoba memandang Atun dalam-dalam. "Ya, nggak apa-apa. Aku bisa menumbalkan Dullah atau Mak," sahut Atun seakan santai. "Astaga, Atun, jangan gila." Kartima menjerit kaget dan cemas. "Kenapa? Yang penting kan bisa jadi orang kaya. Entah itu pakai tumbal suami
atau tumbal emak sama saja. Kalaupun minta tumbal anak-anak juga enggak apa-apa. Atun dengan senyum meringai. Wanita itu menatap sinis kedua anaknya yang sedang melahap makanan pemberian sang nenek. Rasa putus asa dan hasratnya untuk menjadi kaya benar-benar membuat Atun tak sempat memikirkan akibat dari keputusannya itu nanti. Tun, eling, jangan mengambil keputusan ketika kamu sedang dalam keadaan marah. Gak apa-apa, Kar. Kalau kamu tidak bisa mengantarkanku mencari pesugihan, aku akan mencarinya sendiri. Atun menegaskan. Aku sudah siap jika harus menumbalkan orang yang paling kusayangi sekalipun. Ada perlu apa, Tun? Ibu sedang tidak ada di rumah, ucap Sari, pembantu Jeng Yanti, sambil menatap iba kepada Atun dari balik pagar. Atun mengusap wajahnya yang basah kuyup akibat terjangan air hujan. Dia mendongak ke atas, menatap payungnya yang sobek, lalu mendesah lelah. Atun nampak kecewa. Dia membenarkan posisi tangannya di pegangan payung yang sudah berkarat. Payung jelek itu semakin bergoyang-goyang diterpa angin kencang. Besok saja ya, Tun, ibu sedang keluar, kata Sari lagi. Dia menutup matanya sejenak. Tapi itu mobilnya ada. Atun memasang wajah melas, menunduk sedih, sembari menggerakkan dagunya ke arah 4 mobil milik Jeng Yanti yang terparkir di depan dan di samping rumahnya. Sari pun mendesah pasrah, wajahnya kian menunjukkan kebingungan. Sebenarnya ibu ada di dalam, tapi dia sedang tidak mau diganggu. Dia sedang ada kesibukan yang tidak bisa diganggu, tandasnya dengan suara berat dan nada ragu. Katakan kepada Jeng Yanti bahwa aku mau minta tolong diantarkan ke tempat pencarian pesugihan. Aku mau menyusui tuyul seperti dia juga. Tiba-tiba bibir Atun berbicara begitu saja tanpa difilter. Spontan mata Sari mendelik lebar. Dia cukup terkejut dan terperangah, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Kamu ini ngomong apa, Tun? Jangan ngomong sembarangan, nanti jatuhnya fitnah loh, kata Sari dengan wajah bias. Siapa itu, Sar? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku tidak menerima tamu dikala hujan begini? Jeng Yanti tiba-tiba muncul dengan tatapan geram. Atun, Bu. Sar, kasih uang biar dia lekas pergi. Wanita kaya itu memberi titah kepada pembantunya. Tapi dia tidak mau pergi, Bu. Sari menoleh. Tinggalkan saja, kunci pintu pagarnya dan biarkan dia di sana. Udah ditolong kok malah ngelunjak. Jeng Yanti mendengkus. Tun, terima uang ini ya, aku harus masuk. Daripada nanti aku dipecat. Aku butuh pekerjaan ini untuk biaya anakku sekolah. Aku nggak mau jadi pengangguran dan kesusahan seperti kamu. Sari segera menyelipkan uang di tangan Atun dan dia pun bergegas masuk. Namun saat ia bergegas berbalik badan, ekor matanya tak sengaja menangkap penampakan yang ada di jendela lantai 3 rumah mewah itu. Atun mengucek kedua matanya dan mencoba memejamkan penglihatannya. Di jendela tersebut 4 bocah dengan kepala pelontos sedang menatap ke arahnya. Wajah mereka dilapisi bedak tebal hingga membuat mereka mirip dengan buah kesemek yang dibedakin. Uniknya, mereka juga memakai pampers layaknya balita pada umumnya. Namun bibir mereka melintang vertikal ke atas, bukan miring datar seperti bibir manusia biasa. Astaga, apakah itu tuyul? Gumam Atun dengan penuh keheranan. Keesokan harinya, Atun pergi ke Gunung Kawi dengan modal nekat. Dia sudah tidak kuasa menahan hasratnya untuk mencari jalan keluar dari kemiskinan yang melanda hidupnya selama ini. Wanita itu
naik angkutan umum dari desanya ke kecamatan lain. Lalu ia oper naik angkutan lagi, angkutan yang akan membawanya ke desa tempat lereng gunung berada. Kemudian ia akan mencari ojekan. Untunglah aku dikasih uang sari. Lumayan, uang ini bisa kugunakan untuk ongkos pulang pergi, gumamnya sembari meremas sakunya yang berisikan uang pemberian dari Sari semalam. Selama dalam perjalanan, Atun banyak bertanya kepada para supir yang ia temui. Dia juga bertanya kepada abang ojek yang saat ini mengantarkannya ke tempat tujuan. Nanti sampean disuruh memilih, Mbak, kata abang ojek itu. Ya, aku juga dapat banyak informasi dari beberapa tetanggaku, sahut Atun. Jangan pilih menyusui tuyul, nanti sengsara, pria itu melanjutkan. Lah, masa iya? Iya, Mbak. Tuyulnya itu menyesap darah, lebih baik babi ngepet saja atau kandang bubrah. Pesugihan uang balen juga enteng, nggak menyiksa. Lah, sampean kok hafal, Thomas? Iya, kan saya sering mengantar orang seperti sampean ini. Oh, Atun hanya manggut-manggut. Perbincangan pun berlanjut. Atun dan tukang ojek itu terus mengobrol, membahas seputar pesugihan dan hal-hal yang melekat erat dengannya. Kita sudah sampai, Mbak, suara abang ojek itu. Ah ya, udah sampai ya. Atun tersadar dan terkesiap. Ia segera turun dari ojek yang mengantarkannya dan buru-buru membayar. Berapa ongkosnya, Mas? 15.000, Mbak. Ini, Mas. Setelah menyodorkan selembar uang berwarna biru dan menerima kembalian, Atun gegas melangkah gontai dengan ragu-ragu menuju sebuah halaman lebar yang dipenuhi beberapa kendaraan dan juga orang-orang yang saling berteriak lantang. Sarean, pesarean, kelas 1, kelas 2, kelas 3, monggo, monggo, monggo. Pesarean, pesarean, kelas ekspres paling menjanjikan. Mau yang cepat atau lambat, segera didiskusikan dengan kami. Dan para lelaki bertopi memenuhi udara. Suara mereka saling bersahut-sahutan hingga membuat Atun semakin bingung. Dengan sedikit keberanian, wanita itu berjalan mendekati seorang pria yang tampak seperti maklar. Mas, mas, panggil Atun dengan ragu. Iya, Mbak, ada yang bisa saya bantu? Tanya pria itu ramah. Saya mau mencari anu, Mas. Atun terlihat lebih ragu lagi. Oh, sampean mau yang kelas berapa? Pria itu langsung mengerti situasinya. Kelas apa itu, Mas? Saya ini baru pertama kali ke sini, jadi saya ndak mudeng, ungkap Atun. Jadi ini adalah kelas untuk setiap ritual perjanjian keramat. Di tempat ini sampean bisa memilih yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau yang kelas ekspres, jelas pria itu dengan sabar. Bedanya apa ya, Mas? Bedanya ya tumbal dan hasilnya, Mbak. Mau tumbal anak bungsu, anak sulung, suami, istri, bapak, ibu, mertua, atau tumbal diri sendiri juga beda hasilnya, terang si maklar dengan ekspresi serius. Tumbal diri sendiri, dia bertanya dengan suara gemetar. Wajahnya kian pucat saat membayangkan ketakutan. Iya, Mbak, jadi sampean bisa menumbalkan diri sampean sendiri. Tapi itu nanti kalau sampean sudah sukses, pria itu berbisik, suaranya hampir tak dengar. Horor amat, Mas. Atun melongo. Ya memang horor, Mbak. Memangnya ada ya orang yang menumbalkan dirinya sendiri? Ada, Mbak, perjanjian ekspres itu namanya. Nanti sampean akan diberi jeda waktu selama beberapa puluh tahun gitu. Setelah sampean kaya raya dan bisa menikmati seluruh harta yang sampean punya, mereka pasti datang menjemput sampean dan menagih janji. Dengan kata lain, sampean harus menyerahkan diri sebagai timbal balik atas kerjasama yang telah disepakati. Mas-mas itu menjelaskan dengan tatapan intens yang membuat bulu kuduk merinding. Mereka itu siapa, Mas?
siapa yang datang menjemput itu? Atun merasa penasaran. Ya, sesembahan dan junjungan para setan yang nantinya bekerja sama dengan sampean, Mbak. Jantung Atun seketika berdegup lebih kencang dari biasanya. Darahnya memanas, rasa takut semakin menguasai dirinya. Apalagi ketika mendengar kata sesembahan. Ada secuil iman yang berbisik untuk mengajak mundur saja. Kok horor ya, Mas? Ya memang horor, Mbak. Namanya juga kerjasama dengan bangsa jin. Atun tercenung sejenak. Ada sesuatu yang tiba-tiba menggelitik hatinya. Dia menggigit bibir dengan wajah pucat. Rasa bimbang dan takut kian menghujani pikiran. Kalau sampean takut, lebih baik pulang saja, Mbak. Jangan setengah-setengah. Kalau datang ke sini nanti malah gagal total loh. Bukan takut, Mas, hanya sedikit merasa ragu. Apalagi kalau yang ekspres itu. Jangan ambil yang ekspres, ambil yang kelas 2 saja, udah bagus kok. Iya, Mas, takut kalau yang ekspres itu ngeri. Aku maunya yang agak woles saja, yang slow, Mas, slow. Ya wis, ambil yang kelas 2 atau 3. Atun mengangguk ragu. Ayo saya antarkan masuk untuk ambil antrian, Mbak. Pria itu melanjutkan. Bedanya kelas 2 dan kelas 3 apa, Mas? Atun masih bertanya. Nanti akan dijelaskan di dalam, Mbak. Mari masuk ambil antrian dulu. Maklar itu mempersilahkan. Atun pun mengangguk paham. Maklar yang menemaninya membawa Atun ke sebuah pendopo ramai. Di sana ada sekitar 4 atau 5 orang tampak sedang duduk menunggu giliran. Mereka menghadap satu arah mengantisipasi nama mereka untuk dipanggil. Namamu siapa, Mbak? Tanya maklar itu. Atun. Nama panjangnya Lailatun. Weton Kamis Pahing. Kamu bawa uang berapa? Hanya 200.000 rupiah. Itu pun sudah kepakai sebagian untuk membayar ojek dan angkot. Oke, tidak apa-apa. Nanti kamu bisa membayar dengan hal lain. Aku akan membantumu bernegosiasi. Maklar itu menenangkan Atun yang mulai terlihat gelisah. Atun mengangguk paham, berusaha menjaga ekspresi wajahnya tetap tenang. Sekarang kamu pikirkan dulu siapa yang akan kamu berikan sebagai tumbal. Aku akan masuk untuk mengambilkan nomor antrian, ujar maklar itu sebelum melangkah menjauh dari Atun. Baik, Atun mengiyakan sambil memperkuat tekad di dalam hatinya. Seakan-akan mempersiapkan diri menghadapi ritual yang akan ia lakukan selanjutnya. Atun pun duduk menepi di sebuah kursi yang terbuat dari batu pegunungan. Saat melihat sekeliling ruangan, Atun bisa melihat beberapa pahatan aneh di dinding yang sepertinya memiliki makna tersirat. Patung ini pasti ada hubungannya dengan ritual pesugihan di sini, pikir Atun. Tapi patung apa ini? Apakah ini patung junjungan mereka? Bukankah sebentar lagi aku akan menjadi bagian dari mereka juga? Bulu kuduk Atun meremang seketika. Silahkan lihat ke dalam sumur ini. Seorang pria mempersilahkan Atun melongok ke dalam sumur. Air sumur itu sangat jernih. Atun bisa melihat bayangannya sendiri di sana. Apa yang kamu lihat? Pria berpakaian serba hitam itu bertanya. Saya melihat diri saya sendiri, Ki. Ki Anom, begitulah maklar tadi menjelaskan. Pria yang akan membantu Atun melakukan ritual pesugihan itu bernama Ki Anom. Fokuskan pikiranmu dan lihatlah lagi ke dalam sumur. Kamu akan melihat beberapa pilihan yang nantinya akan menentukan langkahmu ke depannya. Dukun itu menjelaskan sembari membakar dupa, melarikan sebuah ritual yang katanya ritual sembahyang versi alam gaib. Atun melongok lagi. Kali ini dia memutuskan pikirannya dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Atun melihat kedua anaknya dikuliti hidup-hidup, disayat-sayat dan dibiarkan begitu saja dalam keadaan mengenaskan. Lalu sepiring ikan bandeng goreng tersaji di hadapan Atun.
dan Atun melahapnya dengan sangat cepat. Sejenak berlalu, Atun langsung kejatuhan uang 1 karung tepat di atas kepalanya. Penglihatan Atun kabur seketika, lalu berganti dengan penampakan lain. Sebuah ular besar sebesar pohon kelapa nampak sedang menyeberang di sebuah jalanan sepi nan gelap. Ular itu berjalan dengan sangat pelan, tertatih dan lambat, hingga dalam kedipan mata ular itu sudah berada di atas ranjang Atun dan memuntahkan uang dalam jumlah cukup banyak. Sampai Atun tidur beralaskan uang. Namun tak sampai di situ, hewan melata itu langsung menarik tubuh Atun untuk mengajaknya bersetubuh. Lendir menjijikkan terus meleleh memenuhi raga Atun yang mematung pasrah saat dikawini oleh hewan berkulit licin itu. Mata Atun mendelik lebar, nafasnya ngos-ngosan. Dia seperti sedang menyelam ke dalam penampakan yang tak nyata itu. Tahan, kalau kamu ketakutan, nanti kamu kesulitan mendapatkan ritual yang cocok untukmu. Yang miskin dan kere itu, Ki Anom berbicara dengan tegas. Atun pun memantapkan hati lagi. Dia memejamkan mata sejenak dan kembali melihat penampakan yang menyeramkan. Kini Atun melihat rumahnya dibangun sedemikian besar dan kokoh. Rumah reot milik maknya Dulah itu direnovasi oleh beberapa orang yang tak dikenal. Namun tiba-tiba saja Atun melihat Mak Supi muncul dengan perut membesar seperti orang hamil 9 bulan. Detik berganti, mulut Mak Supi tiba-tiba menyemburkan lumpur bercampur nanah dari dalam perutnya. Tak berselang lama, perut emaknya Atun itu meletus dan boom, Mak Supi mati. Atun menjerit, dia sudah tak sanggup melihat semua penampakan itu. Apakah kamu menyerah, Nduk? Ki Anom bertanya dengan senyum terkulum miring. Atun lekas menggeleng. Tidak, Ki. Kalau kamu tidak kuat melihat semuanya, kamu boleh pulang. Tidak, Ki. Saya kuat. Saya masih bisa tahan. Lanjutkan. Dukun itu menyeringai dengan menyuruh Atun mengintip ke dalam sumur lagi. Dengan ragu, Atun melonggokkan kepalanya lagi. Dia memejamkan mata sejenak sembari menata deru nafas yang kian tak beraturan. Penampakan selanjutnya muncul di dalam air jernih itu. Atun melihat dirinya berdiri di pinggiran istana. Entah istana manakah itu. Yang jelas Atun berdiri di sana tanpa mengenakan sehelai pakaian sama sekali. Badannya kaku dan membatu, layaknya terpaku pada sebuah beton. Ada beberapa manusia yang juga berjajar di sampingnya, hingga membentuk barisan memanjang layaknya pagar yang mengitari sebuah istana megah. Atun menatap setiap insan yang ada di sekitarnya. Semuanya mati tak bernafas, layaknya patung yang dijadikan hiasan pada pagar istana di zaman kerajaan. Ya, Atun akhirnya menyadari bahwa dirinya telah menjadi pagar hidup di luar sebuah istana. Di atas mimbar yang terletak tak jauh dari tempat Atun, ada sosok berkepala kambing yang tadi terpahat di dinding pendopo. Sosok itu menyeringai dan nampak senang dengan kehadiran Atun di istananya. Sepertinya itu adalah gambaran penghambaan Atun pada junjungan barunya. Tidak, Atun kembali berteriak hingga jantungnya hampir mencelos dan melompat keluar. Wanita itu pun tersungkur, dia pingsan. Weleh, mental tempe begini kok mau melakoni perjanjian gaib dengan yang mulia. Ki Anom terkekeh geli. Bangunkan dia. Dukun itu memerintahkan anak buahnya agar membuat Atun siuman. Beberapa anak buah Ki Anom menepuk-nepuk pipi Atun dan menyiramkan segelas air di wajah Atun. Mas-mas makelar itu juga memijat pergelangan Atun agar wanita itu lekas bangun. Setelah berselang lama, Atun pun bangun sambil memijit kepalanya yang terasa hampir pecah. Dia tersandar lemah pada sebuah kursi. Bagaimana? Kamu pilih yang mana? Si dukun langsung bertanya.
Jangan lama-lama mikirnya. Aku punya banyak pasien yang lebih kaya darimu, dengusnya. Ki, kok tumbalnya aku sendiri? Tadi aku melihat diriku menjadi pagar di istana, sosok berkepala kambing. Ya, itu kalau kamu mau menumbalkan dirimu. Kalau kamu mau menumbalkan anakmu, ya bisa nyoba pesugihan ikan bandeng. Pesugihan monyet juga mirip-mirip seperti itu. Tapi kok saya tidak melihat ada suami saya di dalam penampakan itu, Ki? Wekekekekekek, wekekekekekek. Suamimu tidak diterima menjadi tumbal. Cintamu padanya kurang besar. Si dukun tergelak. Itu hanya sebagian pertunjukan loh. Baru dilihatin sebagian gambarnya saja kamu sudah pingsan. Dasar payah. Ki Anom menggeleng heran. Saya belum menunjukkan gambaran menyusui tuyul, pesugihan buaya, pesugihan monyet, uang balen, dan lain-lainnya. Nanti kamu malah pingsan lagi. Hehehehe, bisa mati ketakutan nanti kamu, cibirnya. Atun terdiam. Dia seperti masih tidak percaya dengan setiap penampakan yang tadi ia saksikan. Ayo cepat katakan, kamu pilih perjanjian kerja sama yang mana? Ki Anom mendelik. Saya ini sibuk, saya harus melayani tamu saya yang lebih kaya dan sudah pasti memberikan banyak mahar kepada saya. Saya tidak bisa menunggu berlama-lama, sambungnya dengan tegas. Saya pilih, saya masih Ki, saya. Atun nampak bingung. Walah, nggak jelas iki, buang-buang waktu saya. Dukun itu langsung melongos sebal. Saya beri waktu 1 malam, besok pagi kamu harus sudah membuat keputusan. Sekarang kamu cepat pulang, dengusnya sembari melambaikan tangan. Baik, Ki. Tapi ingat, sekali kamu masuk kemari, kamu tidak akan bisa lepas begitu saja. Nanti malam akan ada yang datang bertemu kepadamu. Dan itulah yang biasanya berjodoh dan cocok dengan ritualmu. Selanjutnya, Ki Anom terkekeh. Atun menelan ludah dengan hati ketakutan. Aduh, gimana ini ya? Maju takut, mundur pun tidak bisa. Gimana ini? Sebelum dia terlalu larut dalam kebingungannya, dia memutuskan untuk berpamitan kepada Ki Anom. Maaf, Ki Anom, saya izin undur diri dulu, ujarnya perlahan. Setelah meninggalkan ruangan itu, Atun terduduk lemas di tumpukan bebatuan di dekat pintu pendopo. Ia menggigit bibirnya dengan kekhawatiran yang mendalam. Kacau balau adalah pencerminan kondisi pikirannya. Pilih yang mana ya, gumamnya lirih dan resah. Atun merasa ada bisikan di dadanya. Kenapa tidak ada pilihan pesugihan yang bisa melibatkan Mas Dullah? Dia mendesah panjang. Apa aku harus menumbalkan anak-anak? Lanjutnya dengan suara yang penuh keraguan. Atun memutuskan untuk langsung pulang saja. Dia langsung menaiki sebuah ojekan yang sudah berjajar rapi di depan tempat keramat itu. Kok cepet amat, Mbak? Cuma isi ulang kah? Tanya pria itu. Isi ulang gimana, Mas? Tanya Atun dengan polos. Isi ulang itu yang cuma ngasih salam tempel kepada Ki Anom dan melakukan ritual tambahan. Kadang cuma ngantar sesajen atau ritual penyerahan kepala kerbau untuk perpanjangan kerjasama. Tukang ojek itu menjelaskan. Duh, aku masih baru kesini pertama kali ini, Mas. Aku saja masih bingung mau pilih apa. Kalau memang masih bingung, lebih baik cancel aja, Mbak. Lah, kok cancel? Ya, saya kan cuma ngasih saran. Kalau Mbak memang mau terus maju, ya monggo kerso. Kalau mau berhenti dan mundur, ya lebih baik lagi. Atun kembali bungkam. Matanya terfokus melihat kandang peternakan babi yang ada di sana sini di sepanjang jalan makam dan yang dilalui oleh motor si abang ojek itu.
Itu babi-babinya dikirim kemana mas? Dijual untuk dikonsumsi atau gimana? Atun mencoba membahas hal lain selain perkara pesugihan. Oh, babi itu ya dikirim kemana-mana mbak, ke rumah-rumah makan non halal, keluar kota ya, untuk memenuhi permintaan dari pihak pesarean juga, kata si abang. Begitu sampai di kampung halamannya, Atun tidak langsung pergi ke rumah Kartima untuk menjemput kedua anaknya. Dia memilih pergi ke rumah Mak Supi di RT sebelah. Assalamualaikum, wanita kurus itu berteriak di teras rumah sang ibu. Tak ada jawaban. Pintu rumah Mak Supi terbuka sedikit, tapi Atun tak berani masuk tanpa dipersilahkan. Pernah sekali waktu dia dan anaknya masuk ke dalam rumah Mak Supi saat sang emak sedang di toko roro. Atun justru mendapat cacian pada pedas dari sang empunya rumah karena dianggap tidak sopan. Makmu ke rumah satu Ritun, tetangga di sebelah rumah Mak Supi tiba-tiba muncul. Walah ngoten tah bule. Iya Tun, tadi emakmu juga cerita, katanya Roro mau menyembelih kerbau dan sapi yang paling besar buat disedekahkan kepada para warga, kata tetangga itu. Ya wes, Atun mau pulang saja bule. Wanita itu pun gegas meninggalkan rumah emaknya. Namun Atun tak pulang ke rumah. Dia memilih pergi ke rumah Saturi lewat jalan Trabasan yang ada di belakang rumah Mak Supi. Sore harinya, makan Tun, nih Mak bawakan daging sapi dan nasi hangat, kata Mak Supi. Iya Mak, nanti Atun makan. Atun baru saja makan bubur ayam bikinan Kartima. Kasihan Kartima yang bikinin dan keburu minum obat juga, kata wanita miskin itu. Mak Supi menatap wajah anaknya dengan sedikit iba. Bagaimana keadaanmu? Sudah baikan? Sudah baikan Mak, tinggal nyeri-nyeri dikit di pipi. Kamu demam? Mak Supi meraba kening putrinya. Sedikit Mak, efek nyeri kemarin mungkin. Suamimu mana? Dia tidak pulang sejak kemarin. Tidak Mak, dia pasti di rumah saudaranya. Padahal emak ingin bertemu dia. Mak Supi nampak manggut-manggut. Mau apa Mak? Ya mau ngomelin dia lah. Jadi suami kok nggak becus amat. Wanita tua itu mendengkus. Atun segera meraih nasi besek yang dibawakan oleh emaknya. Dia juga membuka rantang yang spontan mengeluarkan bau harum rempah-rempah rendang itu benar-benar memanjakan indera penciuman. Namun Atun merasa merinding ketika mengingat bagaimana Roro membuat kepala hewan itu terlepas dari tubuhnya dengan cara yang sangat bengis. Ada acara apa Mak di rumah Mbak Roro? Atun pura-pura bertanya untuk mengalihkan pembicaraan. Oh biasa, Mbakmu itu kan memang ringan tangan. Dia sangat suka bersedekah kepada orang-orang miskin yang kelaparan dan jarang makan enak. Kamu pasti tahulah ya bagaimana nikmatnya makan rendang. Apalagi bagi orang-orang sepertimu yang sehariannya hanya makan tepung goreng. Mak Atun mencibir tapi dengan suara yang sangat pelan.